Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Meisya Damayanti NPM 12 dan rekan saya Nina Purwaningsi NPM 81 serta Tata Wulandari NPM 88. Di sini kami akan menjelaskan mengenai akuntansi multinasional, penjabaran laporan keuangan entitas asing. Pada saat penyusunan laporan keuangan, akuntan harus mempertimbangkan perbedaan dalam prinsip-prinsip akuntansi dan perbedaan dalam mata uang yang digunakan untuk mengukur operasi entitas luar negeri. Contohnya, entitas anak Indonesia di Inggris memberikan laporan keuangan ke entitas induk yang diukur dalam pound sterling, menggunakan sistem akuntansi Inggris yang berbeda dengan metode akuntansi dan pengukuran di Indonesia. Kemudian, entitas induk itu harus melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menerima laporan keuangan entitas anak Inggris yang dilaporkan dalam pound sterling. Yang kedua yaitu menyajikan kembali laporan keuangan tersebut agar sesuai dengan PSAK di Indonesia. Dan yang ketiga, menjabarkan laporan keuangan yang diukur dalam pound sterling ke dalam nilai secara rupiah. Setiap saldo akun entitas asing harus dijabarkan secara individual ke dalam setara rupiahnya dengan cara akun yang diukur dalam unit mata uang asing dikalikan nilai tukar yang sesuai. Nanti akan ketemu akun yang diukur dalam nilai secara rupiah. Kemudian yang keempat yaitu mengkonsolidasikan akun-akun entitas anak yang telah dijabarkan. Selanjutnya yaitu perbedaan dalam prinsip akuntansi. Perkembangan standar akuntansi dan profesi akuntan di suatu negara merupakan dampak dari kondisi perekonomian suatu negara, masalah hukum, pendidikan, dan sistem politik yang memiliki keberagaman. Perbedaan ini akan menyebabkan adanya perbedaan yang signifikan antara standar-standar akuntansi di berbagai negara. Ketidakseragaman standar akuntansi di berbagai negara akan menimbulkan berbagai masalah bagi perusahaan, pihak penyusun, dan pengguna laporan keuangan. Beberapa negara mengembangkan prinsip akuntansi berdasarkan kebutuhan informasi dari otoritas pajak. Negara lain juga mempunyai prinsip akuntansi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari pemerintah pusat sebagai perencana ekonomi di standar akuntansi Indonesia yang berfokus pada kebutuhan informasi pemegang saham biasa atau pihak pemberi kredit atau kreditor. Kemudian model pelaporan keuangan yang utama yaitu pengembangan oleh IASB yang mempunyai mandat untuk menyusun seperangkat standar laporan keuangan internasional dan mendorong seluruh pihak untuk mengadopsi standar secara global. Sebelum pembentukan IASB ini diterbitkan tahun 1973 sampai 2001 yang kemudian IASB mengadopsi IAS secara keseluruhan dan sekaligus mengembangkan yang disebut standar baru yaitu IFRS. Walaupun tidak lagi diterbitkan, IAS masih tetap berpengaruh kecuali yang telah diganti oleh IFRS. IFRS ini digunakan di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Singapura, Hong Kong, Rusia, Australia, dan Afrika Selatan. IFRS ini sekarang relatif digunakan secara luas.
termasuk di negara Eropa dan lainnya. Selanjutnya model pelaporan keuangan utama lainnya yaitu US GAAP. Jika diukur berdasarkan kapitalisasi pasar, model pelaporan ini telah digunakan lebih dari separuh perusahaan di dunia karena memiliki implikasi yang signifikan terhadap perusahaan di Indonesia. Kemudian untuk perusahaan multinasional dengan entitas anak dan kantor cabang di luar Indonesia itu diperlukan laporan keuangan yang menggunakan standar laporan keuangan di mana setiap unit bisnis tersebut berlokasi dan kemudian dijabarkan agar sesuai dengan PSAK di Indonesia untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Selain itu, jika perusahaan Indonesia memilih untuk mendaftar sahamnya di Bursa Efek tapi di luar Indonesia sebagai tambahan listing di Bursa Indonesia atau sebagai pengganti listing tersebut, maka perusahaan itu. Selanjutnya ada penentuan mata uang fungsional. Dapat dilihat di halaman 83. Ada kasus di situ apabila Anda menerima 100 pound sterling Inggris untuk pembayaran utang kepada entitas anak di London pada tanggal 31 Desember 2001 dan kemudian didepositokan di Bank London. Diasumsikan bahwa pada akhir 2001 nilai tukar atau kurs pound sterling adalah Rp18.000. Untuk melaporkan deposito Anda pada laporan posisi keuangan tahun 2002 dinyatakan dalam rupiah. Anda harus menjabarkan deposito tersebut pada kurs kini dan Anda akan melaporkan aset senilai 1.800.000. Nah, pada akhir 2002, asumsikan Anda masih memiliki uang tersebut tetapi sekarang kurs pound sterling adalah Rp17.000. Maka nilai aset yang Anda laporkan menjadi 1.700.000. Anda akan memiliki penjabaran pada kurs historis. Anda masih akan menjabarkan 1.800.000 dan tidak akan ada ketidakseimbangan. Manakah kurs yang benar digunakan? Ada 3 kemungkinan kurs yang dapat digunakan untuk mengonversikan nilai mata uang asing menjadi rupiah. Ada kurs kini, kurs historis, dan kurs rata-rata. Kurs kini atau current date merupakan kurs pada akhir hari perdagangan tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua ada kurs historis atau historical rate, merupakan kurs yang sudah ada pada saat transaksi awal berlangsung, seperti kurs pada tanggal aset diperoleh atau liabilitas yang timbul. Dan yang terakhir, kurs rata-rata atau average rate. Average rate ini untuk periode berjalan biasanya rata-rata sederhana untuk jangka waktu dan biasanya kurs yang digunakan untuk mengukur penghasilan dan beban. Metode penjabaran dapat menggunakan kurs tunggal laporan keuangan baik sebagai komponen dari laba bersih maupun komponen laba rugi komprehensif. PSAK 10 yang menyebutkan bahwa pengaruh perubahan kurs valuta asing. Selanjutnya ada PSAK 10 yang memuat tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. PSAK 10 memberikan pedoman khusus untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam rupiah untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang diukur atau didominasikan dalam rupiah. Tujuannya adalah menjelaskan cara memasukkan transaksi dalam mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas. Juga menjelaskan tentang penjabaran laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. PSAK 10 juga mengadopsi konsep mata uang fungsional yang didefinisikan sebagai mata uang yang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Figur 12.1 menyajikan 3 indikator yang harus dinilai untuk menentukan mata uang fungsional suatu entitas, yaitu arus kas, harga jual, dan beban. Jika afiliasi asing mata uang lokal sebagai mata uang fungsional untuk sebagian besar transaksinya, dan jika kas yang dihasilkan tidak secara rutin disetorkan pada entitas induk di Indonesia, maka mata uang negara tempat entitas tersebut beroperasi umumnya digunakan. Afiliasi asing umumnya juga mempunyai pasar penjualan aktif di negaranya sendiri dan memperoleh pendanaan dari sumber lokal. Namun, beberapa entitas berbasis asing menggunakan mata uang fungsional yang berbeda dengan mata uang lokalnya.
DSAK telah mengadopsi pendekatan mata uang fungsional setelah mempertimbangkan tujuan dari proses penjabaran sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi yang secara umum sesuai dengan pengaruh ekonomi yang diharapkan dari perubahan kurs terhadap arus kas dan ekuitas perusahaan. Yang kedua, mencerminkan dalam laporan keuangan konsolidasian hasil dan hubungan antara masing-masing entitas konsolidasian seperti diukur dalam mata uang fungsional mereka yang sesuai dengan PABU di Indonesia. Pendekatan mata uang fungsional mengharuskan entitas asing untuk menjabarkan seluruh transaksinya ke dalam mata uang fungsional. Jika suatu entitas mempunyai transaksi yang didominasikan ke dalam mata uang selain mata uang fungsional, maka transaksi asing harus disesuaikan dengan nilai setara mata uang fungsional sebelum perusahaan menyusun laporan keuangan. Selanjutnya ada penentuan mata uang fungsional dalam ekonomi hiperinflasi. Hiperinflasi atau inflasi yang parah merupakan inflasi yang melebihi 100% selama 3 tahun, periode atau kurun waktu 3 tahun. DSAK memutuskan bahwa volatilitas dalam mata uang asing dengan hiperinflasi mendistorsi laporan keuangan jika mata uang lokal dipergunakan sebagai mata uang fungsional sebagai entitas asing. Oleh karenanya, dalam kasus entitas asing yang berada dalam ekonomi hiperinflasi, mata uang pelaporan dari entitas di Indonesia atau rupiah harus digunakan sebagai mata uang fungsional entitas asing. Pengecualian ini mencegah nilai aset dan perubahan laporan laba rugi yang tidak realistis jika ekonomi hiperinflasi tersebut diabaikan dan prosedur penjabaran normal yang digunakan. Sebagai contoh dapat lebih dipahami pada halaman 86. Ada contoh bahwasanya asumsikan bahwa entitas anak di luar negeri membangun gedung dengan biaya 1 juta peso pada saat kurs seharga 500 rupiah. 500 rupiah itu sama dengan 1 peso. Kemudian asumsikan bahwa karena adanya hiperinflasi di negara entitas anak luar negeri tersebut, maka kurs menjadi 0,05 rupiah. Berarti kan turun sekitar 400 sekian. Jadi 0,05 itu jadi 1 peso. Nah, nilai gedung yang dijabarkan pada saat dibangun dan setelah hiperinflasi itu kan pasti berbeda. Tanggal konstruksinya itu 500 rupiah 1 pesonya, jadi totalnya ada apabila jumlah pesonya 1 juta berarti totalnya kan 500 juta. Nah, setelah adanya hiperinflasi nilai tukarnya kan jadi 0,05. Jadi jumlah yang dijabarkan jadi 50.000. Ini kan perbandingannya sangat jauh apabila digunakan mata uang rupiah dari 500 juta ke 50.000. Jumlah yang dijabarkan saat hiperinflasi tidak mencerminkan nilai pasar atau hanya biaya historis dari gedung tersebut. Oleh karena itu, PSAK mengharuskan penggunaan rupiah sebagai mata uang fungsional dalam kasus hiperinflasi untuk memberikan stabilitas dalam laporan keuangan. Setelah mata uang fungsional afiliasi asing telah dipilih, maka mata uang tersebut harus digunakan secara konsisten. Namun jika perubahan dalam kondisi ekonomi mengharuskan perubahan dalam penentuan mata uang fungsional afiliasi asing, maka perubahan akuntansi tersebut harus diperlakukan sebagai perubahan estimasi. Hanya perlakuan saat ini dan prospektif, tidak diperlukan penyajian kembali laporan dari periode berikutnya. Selanjutnya ada penentuan mata uang fungsional dalam ekonomi hiperinflasi. Pengecualian atas kriteria pemilihan mata uang fungsional ditentukan saat entitas berlokasi di negara dengan inflasi yang parah, yaitu inflasi melebihi 100% selama periode 3 tahun. Oleh karenanya, mata uang pelaporan dari entitas induk yang berada di Indonesia, yaitu rupiah, harus digunakan sebagai mata uang fungsional entitas asing. Pengecualian ini mencegah nilai aset dan perubahan laporan laba rugi yang tidak realistis jika ekonomi hiperinflasi tersebut diabaikan, dan prosedur penjabaran normal yang digunakan. Asumsikan entitas anak di luar negeri membangun gedung dengan biaya 1 juta peso saat kurs 500 rupiah senilai 1 peso. Karena hyperinflasi, maka kurs menjadi 0,05 rupiah senilai 1 peso. Lalu perhitungan nilai gedung pada saat dibangun dan setelah hiperinflasi adalah sebagai berikut. Tadi ada 1 juta peso, lalu pada tanggal konstruksi kursnya itu senilai 500 rupiah, dijabarkan menjadi 500 juta rupiah. Setelah hiperinflasi, nilai tukarnya itu
menjadi senilai 0,0 rupiah untuk 1 peso, menjadi jumlah yang dijabarkan yaitu 50.000. Jumlah yang dijabarkan setelah hiperinflasi tidak mencerminkan nilai pasar atau biaya historis dari gedung tersebut. Oleh karena itu, PSAK mengharuskan penggunaan rupiah sebagai mata uang fungsional dalam kasus hiperinflasi untuk memberikan stabilitas dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya, penjabaran versus pengukuran kembali laporan keuangan. Terdapat dua metode yang berbeda untuk menyajikan kembali laporan keuangan entitas asing ke dalam rupiah. Yang pertama itu ada penjabaran, yaitu penjabaran laporan mata uang fungsional entitas asing ke dalam rupiah. Contohnya adalah entitas anak Indonesia di Perancis menggunakan euro untuk pencatatan dan mata uang fungsionalnya. Laporan keuangan entitas anak dijabarkan dulu ke rupiah, yang mana biasanya perusahaan menggunakan kurs kini yang merupakan kurs pada tanggal laporan posisi keuangan. Setiap penyesuaiannya baik akan timbul laba atau rugi, maka dimasukkan dalam komponen laba rugi komprehensif. Yang kedua ada metode pengukuran kembali, yaitu pengukuran kembali laporan mata uang entitas asing ke mata uang fungsional entitas tersebut, lalu dijabarkan kembali apabila mata uangnya bukan rupiah. Pengukuran ini hanya diperlukan jika memang mata uang fungsional berbeda dengan mata uang yang digunakan dalam pembukuan dan pencatatan asing. Contohnya itu perusahaan Indonesia memiliki cabang penjualan di Singapura, menggunakan dolar Singapura untuk pencatatan dan pelaporannya. Maka dilakukanlah pengukuran kembali untuk merubah dari dolar Singapura menjadi rupiah. Metode yang digunakan untuk mengukur kembali laporan keuangan dari mata uang lokal ke mata uang fungsional disebut metode temporal. Kurs kini biasanya digunakan untuk menjabarkan aset moneter ke mata uang fungsionalnya. Kos non-moneter meliputi aset tetap, investasi jangka panjang, dan persediaan, yang mana dijabarkan dengan kurs historis yang sudah ada sejak saat awal pembelian atau awal liabilitas terjadi. Penerapan dari metode temporal ini mengonversikan sebuah mata uang asing menjadi mata uang fungsional. Jika mata uang fungsional adalah mata uang selain rupiah, maka digunakan metode kurs kini untuk menyajikan kembali informasi keuangan dalam mata uang rupiah. Contoh penerapannya itu sendiri adalah untuk afiliasi yang berlokasi di negara dengan hiperinflasi, contohnya yaitu entitas anak di Argentina mencatat dan melaporkan dalam mata uang peso. Namun karena hiperinflasi, rupiah ditetapkan sebagai mata uang fungsional untuk tujuan pelaporan, sehingga harus diukur kembali dari peso ke rupiah. Jadi tujuan utama dari proses penjabaran itu sendiri adalah untuk memberikan informasi yang menunjukkan pengaruh yang diharapkan dari perubahan kurs pada arus kas dan ekuitas perusahaan di Indonesia. Afiliasi asing ini dapat menginvestasi mata uang yang afiliasi ini dapat mereinvestasi mata uang yang mereka hasilkan atau dapat mendistribusikan dan dananya ke kantor pusat atau ke entitas induk dalam bentuk dividen. Penjabaran dan pengukuran kembali ini meliputi prosedur penyesuaian yang berbeda dan dapat menghasilkan laporan keuangan konsolidasian yang berbeda secara signifikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.